Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasir Fauzan dari kelas 11 TJKT. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial mengkonfigurasi mikrotik menggunakan metode wireless. Pertama-tama kita membuka Winbox ya, aplikasi Winbox. Lalu di sini ada connect to MAC address mikrotik kita, login sebagai admin, dan password di sini kosong. Nah, ini merupakan login default mikrotik ya. Dan di sini ada manage ya. Manage itu adalah hasil list IP atau MAC router login password yang tersimpan ya. Karena di sini kita belum menyimpan IP atau password apapun, di sini masih kosong ya. Itu kita ke naik board. Nah, di naik board sini adalah list router yang langsung terhubung dengan router kita ya. Jadi di sini contohnya di sini sudah terhubung dengan router mikrotik saya dengan MAC address seperti ini. Lalu IP addressnya di sini masih 0.0.0 ya, karena kita belum setting ya, atau kita belum merubah. Untuk identity di sini masih router OS dan version saya pakai 6.448. Untuk router board di sini saya menggunakan model RB941 ya. Lalu sudah seperti ini, kita klik yang ini, lalu kita connect. Nah, di sini masuk ke tampilan Winbox seperti ini. Ada yang namanya session ya. Di session ini adalah MAC address mikrotik kita yang tadi ya. Lalu di sini ada berbagai menu dari Winbox, tapi di sini kita memilih interface. Nah, interface ini adalah gerbang traffic keluar atau masuk ke mikrotik ya. Jadi di sini terlihat ada Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4, WLAN 1 dan WLAN 1. Ether 1 sampai Ether 4 ini adalah lubang port Ethernet yang ada di mikrotik kita ya. Karena saya menggunakan RB941, jadi lubang Ethernet portnya ada 4 ya. Nah, karena di sini Ether 2 nya ada status R, karena di sini saya memasukkan kabelan dari mikrotik ke laptop di port Ether 2 ya. Jadi di sini dia tandanya R. Oke. Setelah itu kita ke wireless ya, karena di sini kita akan mengkonfigurasi mikrotik menggunakan wireless. Sini ada WiFi interface, lalu di sini ada WLAN 1. Kita enable dengan cara centang seperti ini. Nah, dia sudah enable. Lalu kita ke security profile. Tampilan seperti ini ya. Lalu di sini kita klik yang plus. Nah, di sini ada general, radius, EAP dan static case. Tapi di sini kita hanya memerlukan menu general saja. Untuk name di sini profile 1 ya. Untuk mode di sini kita ganti ke dynamic case ya, teman-teman. Kenapa harus mode dynamic case? Karena dynamic case ini mengacu pada pengaturan enkripsi nirkabel yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan kunci enkripsi yang dihasilkan secara dinamis ya, teman-teman. Untuk authentication type-nya ini kita memakai WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, TKIP. Nah, kenapa memilih WPA-PSK? Karena WPA-PSK ini adalah mekanisme keamanan yang digunakan dalam WPA untuk membuat koneksi aman antar klien nirkabel. Untuk WPA2-PSK ini adalah security terbaru untuk wireless dan lebih bagus daripada WEP dan WPA-PSK ini. Dan untuk TKIP sendiri ini adalah protokol enkripsi kelas bawah ya, atau WEP2. Untuk WPA Preacher key-nya ini adalah password WiFi yang nantinya kalian mau sambungin ke mikrotiknya, teman-teman. Di sini saya akan masukkan passwordnya. Lalu untuk WPA2 pressure kayaknya juga sama ya. Nah, setelah sudah seperti ini, kita apply, lalu oke. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita kembali ke Wi-Fi interface. Untuk WLAN satunya ini kita klik 2 kali. Nah, di sini ada menu tampilan seperti ini. Untuk modenya di sini kita pakai station. Kenapa kita memakai station? Karena kita akan membuat network yang sifatnya routing ya. Untuk band di sini, band adalah kecepatan suatu jaringan dalam melakukan transfer data yang dihitung per detik. Jadi dari sini memilih 2 GHz BG. Channel width itu adalah jumlah lajur jalan yang dapat dilalui data ya, teman-teman. Untuk frekuensi di sini seperti ini. Security profile-nya di sini default kita ganti ke profile 1. Tujuannya untuk agar yang tadi di
security profile itu bisa nyambung ke sini ya teman-teman. Lalu di sini kita scan, di sini interface-nya WLAN 1, lalu di sini kita start. Nah di sini itu akan muncul WiFi yang ada di sekitar kita ya. Di sini kita cari WiFi yang tadi passwordnya sudah kita masukkan. Di sini saya tadi masukkan yang ini ya. Jadi kalau sudah seperti ini akan muncul address, SSID, channel, dan juga signalnya. Kalau sudah kita pencet WiFi yang passwordnya sudah kita masukkan tadi, lalu kita connect. Nah sudah seperti ini, kita apply, lalu oke. Nah di sini statusnya dari WLAN 1 ini sudah R ya, atau ready, yang artinya ini sudah terkoneksi ya teman-teman. Nah langkah selanjutnya kita ke IP untuk men-setting DHCP client. Nah DHCP client ini adalah fungsinya mengaktifkan DHCP client pada perangkat OS Mikrotik. Nah di sini kita klik plus, lalu di sini di menu DHCP ini untuk interface kita ke WLAN 1 ya teman-teman, biar ininya nanti akan semakin terhubung. Lalu di sini kita seperti ini, lalu kita apply dan oke. Tunggu status searching ini menjadi bound ya teman-teman. Jika sudah bound seperti ini, kita ke menu IP lagi, lalu ke address ya. Nah di sini itu sudah ada IP network atau IP address untuk interface WLAN 1 yang ini nih, karena kita sudah dapat tadi, karena yang kita nge-scan WiFi dia sudah mendapatkan IP address ya, jadi kita tidak perlu tambahkan. Nah di sini tujuan kita membuka DHCP, kita membuka address ya, IP address ini untuk menambahkan IP pada Ethernet 2 ya, yang tadi saya masukkan kabelannya. Lalu sini kita ganti IP-nya, bebas ya, terserah kalian. Di sini contohnya saya akan memasukkan IP seperti ini. Ya. Untuk interface dari Ether 1 kalian ubah ke Ether 2 ya, karena kita akan memberi IP pada Ether 2 yang kabelannya tadi saya masukkan ke dalam Mikrotik dan menyambungkannya ke laptop. Lalu sini kita apply, lalu kita oke. Nah di sini sudah dapat ya IP-nya untuk Ether 2 dan juga untuk WLAN 1. Jadi langkah selanjutnya kita ke IP lagi, lalu ke DHCP server. Nah di DHCP server ini tujuannya adalah membuat atau mengaktifkan DHCP server, dan selain untuk mengaktifkan DHCP server pada menu ini, kita juga bisa melihat IP-IP yang telah didapatkan oleh klien secara otomatis beserta network yang ada ya. Jadi kita di sini pergi ke DHCP setup, lalu di DHCP server interface ini kita dari atas 1 kita ubah ke WLAN 1, lalu kita next. Nah ini sudah terlihat IP-IP yang didapatkan tadi ya. Kita next saja. Lalu sini ada notifikasi setup has complete successful, kita oke. Lalu di sini kalau sudah seperti itu kita ke IP lagi, lalu di sini kita ke menu DNS. Tujuannya kita di sini akan men-setting DNS-nya ya teman-teman. Nah di sini ada berbagai menu, tapi di sini kita memakai ini aja ya, untuk mencentang allow remote request. Nah untuk allow remote request ini adalah kenapa kita harus centang, karena ini akan menjadikan perangkat Mikrotik sebagai DNS server ya. Jadi kita checklist, lalu apply, lalu oke. Nah jika sudah, kita ke IP lagi dan kita ke firewall ya, ke firewall. Nah firewall. Nah kenapa kita ke firewall, karena pada menu ini sangat banyak yang dapat kita lakukan ya, yaitu seperti melakukan blok pada konten atau IP melalui filter rules ya yang ini, ataupun melakukan NAT di menu NAT ini, dan juga melakukan penandaan pada sebuah traffic lalu diproses sesuai kebutuhan, service port address list, atau pengelompokan IP untuk kebutuhan yang lebih advance dan layer 7 protokol ya. Ini address list dan connecting ya server port. Ada banyak ya, tapi di sini kita hanya memerlukan menu NAT saja ya teman-teman. Maksudnya kita ke menu NAT lalu kita klik plus. Nah di sini ada berbagai menu ya, static, action, extra, advanced, dan general. Nah di general ini
bacain srcnat, karena ini biarkan saja seperti ini ya teman-teman. Untuk srcnat ini fungsinya itu adalah memiliki fungsi untuk mengubah source address dari sebuah paket data ya. Jadi kita biarkan saja seperti ini. Nah, di out interface ini kita ubah ke WLAN 1 ya. Lalu kalau sudah, kita ke action. Nah, action ini masih accept, kita klik untuk mengubahnya ke Masquerade. Kenapa kita mengubahnya ke Masquerade? Karena bentuk translasi jaringan NAT yang berfungsi melakukan perubahan atau translasi dari IP address private menjadi IP address publik ya. Dan kalau sudah seperti ini, kita apply. Nah, tadi ini kita sudah apply, lalu kita oke tadi ya. Jadi sini sudah tampilannya akan seperti ini ya. Nah, ini berarti sudah selesai teman-teman. Jadi bagaimana cara mengeceknya jika sudah terhubung atau tidaknya? Kalian pergi ke new terminal. Nah, di sini kalian bisa mengecek atau mengetes jaringannya. Di sini kita klik saja ping google.com. Contohnya seperti ini. Lalu kita enter. Nah, jika timenya seperti ini, misalnya ada 57 ms, 2 ms, 24 ms seperti ini, itu artinya sudah terkonek ya teman-teman. Artinya konfigurasi mikrotik menggunakan wirelessnya sudah berhasil teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.